Lalu di mana lagi sumber-sumber asam amino tadi Bapak Ibu sekalian? Banyak. Salah satu sumber asam amino terbaik itu adalah air kelapa. Air kelapa itu bisa asam amino. Di luar mungkin kalau kita buka data-datanya ya, dia ada mineral, ada vitaminnya, ada enzimnya, segala macam di situ ya. Ada pada air kelapa. Bahkan dia juga mengandung karbohidrat, ada gulanya juga. Komplit banget. Jadi dalam semua yang Allah ciptakan ini, itu kita mau pakainya, butuhnya yang mana gitu loh. Tergantung kitanya aja. Asal kita tahu apa tuh namanya khasiat dan kandungannya, tinggal kita sesuaikan dengan tubuh kita. Contoh mungkin ya. Contoh mungkin ketika ada orang mengalami masalah misalkan jantung lah misalkan ya. Kental darahnya misalkan. Ya, kental darahnya. Masalah jantungnya apa? Sebenarnya kan pembuluh darahnya nggak elastis. Itu salah satunya. Kemudian darahnya nggak kental, itu salah satunya. Penyumbatan misalkan salah satunya itu. Maka bagaimana caranya kita mensikapi itu dengan kata herbal atau produk yang Allah ciptakan seperti ini ya? Ya Masya Allah sebenarnya gampang. Ya, penyumbatan atau mungkin kekentalan darah tadi kita atasi dengan produk-produk yang memberikan efek ke tubuh kita itu melancarkan aliran darah. Contohnya apa? Nah, ini kunyit salah satunya. Kan dia punya efek itu. Ya. Kemudian misalkan apa lagi? Dia juga punya efek untuk menghangatkan ya darah kita. Ini bisa serai. Gitu. Jadi kalau udah lihat kayak begini nih, waduh saya bisa berpikir berbagai macam. Bisa nih gitu. Kalau kita udah belajar ilmu dan itu bisa dipelajari siapapun, tidak mesti saya. Ya, kita data-data ini bisa kita ambil. Cuman memang butuh kita mentadaburi gitu loh. Bahkan para ilmuwan ya itu menyebutkan misalkan Anda bikin kunyit nih. Ini kan kunyit ya, biang kunyit ya. Memang nggak seperti kunyit biasa, tapi ini kunyit ya. Dia kuning. Ya, kuning. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kunyit seperti ini tuh ya, ketika Anda bikin kunyit kayak begini, Anda potong-potong, kemudian kasih air panas, segala macam lah perlakuannya untuk mendapatkan minuman kunyit. Kemudian Anda mungkin silahkan aja misalkan kasih jeruk nipis sedikit, misalkan jeruk lemon sedikit, kemudian Anda tambahkan sedikit sama ini lada hitam ya, lada hitam kayak begini, itu dia penyerapannya lebih kuat. Jadi meningkatkan penyerapan dari kunyit ini ke tubuh kita. Ya, Masya Allah kan, jadi kita bisa bermain di sini. Ya, kayu manis misalkan, ya salah satu herbal terbaik yang ada di negeri kita yang mungkin sepertinya dulu juga diambil sama Belanda nih kayu manis nih. Karena salah satu kota yang saya tahu ya di Indonesia yaitu Kerinci, itu kan dia memiliki kayu manis terbaik di dunia katanya. Saya pernah dikasih tuh kayu manis tebel ini, tebel banget, Masya Allah. Ya ini kayu manis seperti ini ya. Ini kan punya maksud gitu kan bagi tubuh kita. Seperti yang kita tahu kita banyak menggunakan kayu manis seperti ini ya untuk rempah-rempahan ya, untuk rempah-rempahan ya, misalkan bisa masak sayur, sop apa segala macam. Tapi dia juga mengandung ya antioksidan, dia juga mengandung alkaloid ya, dia juga mengandung punya sifat untuk menurunkan gula darah. Itu tergantung kita mau pakainya yang mana. Ya begini ya. Sereh juga tadi saya jelaskan. Ini saya ambil beberapa sampel saja. Ini Masya Allah ya, banyak sekali manfaat dari dia ini. Kalau teman-teman mulai dari minyaknya ya, mulai dari manfaatnya untuk jantung, mulai dari manfaatnya untuk melancarkan aliran darah, melancarkan buang air besar. Masya Allah kan. Jadi apa yang akan kita dapatkan dari sini katakanlah kalau kita mengkonsumsi lagi-lagi tadi di awal energi, tapi yang paling penting itu sebenarnya kandungan dari mereka ini yang berbeda. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang alpukat ya. Alpukat ini kan tadi di awal saya jelaskan ya, dia punya kandungan ya katakanlah terbesarnya adalah protein atau lemak alpukat. Ya. Nah, kalau yang lain gimana? Ya belum tentu ada ya. Ada sebagian cuman tidak sebesar, sedominan dia ini. Jadi misalkan kita bicara tentang kunyit ya, kunyit kayak begini. Dia apakah dia punya katakanlah nanti bisa dibuka data-datanya ya, lemak-lemak juga atau dia punya minyak-minyak juga ada. Tapi beda sama ini. Nah, tinggal kita lihat misalkan dalam kunyit dia punya kurkuminoid misalkan. Dia punya anti kanker, dia punya anti aging, bahkan ini sebenarnya kunyit ini salah satu produk rempah yang bersifat anti aging atau anti penuaan. Jadi bagi yang
pengen tetap, ya apa bahasa sekarang tuh glowing gitu loh. Nah, itu bisa salah satu kunyit. Ya, tapi bukan diolesin ke muka, kuning lah muka. Ya, tapi ya itu ya, diminum aja. Masya Allah kan kunyitnya. Maka sekarang, ini saya kasih tahu, supaya bapak ibu nggak nyesel. Ya, saya bukan jualan obat ini, kayak orang jualan obat aja. Amerika tuh sekarang ya, itu para naturopatinya tuh, saya kemarin sempat tanya kepada saudara yang tinggal di sana itu, sekarang lagi gencar-gencarnya itu mempopulerkan kurkumin ini, kunyit. Kan dalam kunyit ada kurkumin, meskipun temulawak juga ada kurkuminnya juga, tapi secara umum kunyit lah. Ya, saya katakan nih, jangan sampai minum ini nanti satu gelasnya 25.000 baru sadar kita manfaatin dia. Jadi sekarang kan orang lebih bangga tuh beli minuman-minuman apalah tuh, minuman milenial gitu kan, goceng-goceng gitu kan, ada 7.000 juga dapat gitu kan. Tapi nanti ya tinggal tuh rutin kan saja minum-minum itu, insya Allah nanti diabetes sudah menunggu lah gitu loh, bahasa saya gitu loh. Ya. Rutinkan saja, nanti ya bersiaplah dengan penyakit-penyakit berat. Jadi umur 20 tahun keropos, umur 30 tahun sudah masalah di ginjal, masalah di pankreas. Rutinkan saja, kalau nggak sadar-sadar kan sayang. Terus saya katakan tadi, jadi minum-minum kayak begini itu bukan gaya-gayaan. Bagi kita mah bagian dari semangat kita menjaga tubuh gitu loh. Jadi harusnya saya katakan kita tuh lebih bangga ya, saya lebih bangga minum kunyit daripada minum misalkan minuman kemasan lah, sebut mereknya apa. Jadi kalau ditanya, berarti kalau dokter supaya saya dapat minuman isotonik terbaik di dunia apa? Woish, saya katakan, Masya Allah itu air kelapa. Air kelapa itu kan minuman isotonik terbaik di dunia. Mau kelapa muda, mau kelapa tua, mau kelapa hijau, kelapa apa lagi tuh, terserah lah. Minum aja air kelapa. Kadang-kadang saya katakan, ya Allah, itu abang air kelapa itu kan, ya Allah, kalau dia tahu tuh manfaat air kelapa, itu dijual mahal itu. Air kelapa tua itu juga masih banyak manfaatnya itu. Kadang-kadang orang kan 1.000 aja dikasih seabrek-abrek. Air kelapa tua itu kan diambil santannya. Kadang-kadang saya katakan, ya Allah, ini manusia gitu ya. Mereka orang kita belum tahu aja, belum berilmu. Jadi akhirnya apa? Buang-buang santannya. Santan tuh bagus, kelapa tuh bagus, santannya bagus ya. Tapi ketika dipanaskan rusak dia. Maka saya katakan ya, kalau yang suka kopi, daripada kopinya Anda pakai dairy ya, produk-produk susu ya dari sapi yang tidak ketemu matahari, jarang ketemu sama temennya, jarang ngobrol sama temennya, jarang nginjak rumput, udah pakai kelapa santan aja. Kopi campur santan, enak kok, bisa dibikin tuh, gitu loh. Seperti itu, dan jauh lebih sehat. Makanya orang-orang yang tahu ya ilmu ini tuh kadang-kadang mereka minum kopi itu bahkan pakai lemak dari sapi namanya ghee. Nah, jadi lemak dari sapi campur sama ghee itu biar kopinya strong, kuat, dikasih tenaga. Karena lemak tuh bagus. Jadi santan kan isinya lemak. Nah, itu ya seperti itu. Nah,